Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semangat semua. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik Amin. bagi kehidupan saya dan keluarga. Tentunya saudara, semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya membaca Alkitab atau ayat yang saya persiapkan untuk saudara dan kita semua pagi hari ini, tentunya saudara, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Joni Mamahit, dan tempat pelayanan kami yang baru di tepatnya di Desa Bumidana, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Namun posisi saya sekarang ini masih tetap menopang atau membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Ramsai atau di tempat mertua saya, Bapak Pendeta Yohanes Wardoyo. Jadi saya tetap masih aktif menopang, membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Ramsai di tempat Bapak Pendeta Yohanes Wardoyo. Saya bersama istri tadi pagi kami berangkat jam 6:15. Coba berdiri, istri saya namanya Christina Rutiningsih. Saudara sudah tahu semua, kalau sudah ada Ningsih pasti orang Jawa. Kami sudah memiliki 3 anak. Anak yang pertama laki-laki sudah menikah dengan Boru Marpaung, sekarang berada di Bandung. Dan anak yang kedua sementara kuliah di Tangerang, sudah mau masuk semester 3. Itu anak cewek. Yang pertama kan cowok. Yang ketiga baru lulus SD atau masuk SMP. Sudah masuk ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk berdiri di hadapan saudara menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Gembala bersama hamba Tuhan Dolfi dan Adri dan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang kedua kali kalau tidak salah di tempat ini. Kalau saya tidak lupa, yang pertama di tahun 2012, 2013 rupanya. Jadi yang kedua saya berdiri di hadapan saudara, tapi pada saat itu saudara gereja belum seperti ini, masih menghadap ke sana saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Kita semua, saya percaya bahwa ketika kita melangkah datang di tempat ini, kita meninggalkan kesibukan kita masing-masing di rumah, dan saya yakin dan percaya kita semua mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan lebih daripada itu kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh pemimpin pujian tadi, bahwa jangan keraskan hatimu. Amin. Firman Tuhan adalah bagian daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah kebutuhan yang terutama dan yang paling utama bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membaca di dalam Lukas pasal
yang ke-10. Ayat ini saudara sudah berulang kali kita dengar atau sudah berulang kali kita baca di rumah atau setiap penyampaian daripada hamba-hamba Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dalam perikopnya, orang Samaria yang murah hati. Ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya memperhatikan tema daripada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Ternyata saudara, tidak secara kebetulan saya menyampaikan ayat ini. Saya ingin percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita semua di pagi hari ini. Dalam ayat ini saudara, ada seorang ahli Taurat. Dia berdiri untuk mencobai Yesus. Dia katakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh kehidupan yang kekal?" Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan bahwa hidup kekal di dalam bahasa Yunani dikatakan Zeo Aionios mempunyai pengertian kehidupan yang tidak berakhir tetapi berlangsung selamanya di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, lebih daripada itu, bahwa pengertian daripada hidup kekal adalah ketenangan, sejahtera, sukacita yang harus dimiliki oleh setiap gereja Tuhan, yang harus dimiliki oleh setiap jemaat, siapapun dia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kehidupan yang kekal, tergantung kehidupan saya dan saudara. Nah saudara, dalam ayat ini berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Kita kenal dengan ahli Taurat. Dia adalah guru, pengajar, dan pengambil keputusan di dalam hukum Taurat. Karena pada saat itu atau pada zaman perjanjian lama, bahwa orang Israel semua itu diatur dengan hukum Taurat pada saat itu. Jadi ahli Taurat pengambil keputusan, atau juga dengan kata lain pengajar. Nah ketika dia berdiri, ahli Taurat ini, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk beroleh kehidupan yang kekal?" Dan Yesus kembali bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Kata ahli Taurat ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, apakah kita hidup bertahun-tahun, atau boleh dikatakan sejak dari kecil kita sudah menjadi orang Kristen, kita memiliki kasih itu menjadi pertanyaan besar.
Kenapa saya katakan menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bagi orang-orang Kristen? Kalau saya bandingkan, ya, mudah-mudahan tidak ada di sini saudara. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini jemaat yang semuanya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau di tempat-tempat yang lain, saya boleh dikatakan bahwa saya bolak-balik ke daerah saya, ke Manado. Ketika saya melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi kepada gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di sana. Kalau kita hanya sepintas mendengar bahwa oh luar biasa ya, mayoritas Kristen di sana luar biasa. Tetapi saudara, kalau saudara berkunjung ke daerah sana, kalau saudara melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi kepada orang Kristen yang ada di sana, tidak semua saudara, tetapi kebanyakan saudara, cara hidup mereka dari ke hari adalah kehidupan yang sembrono, kehidupan yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ada yang suka nyabung ayam, bapak-bapak sini kan tidak ada ya. Ada yang tukang judi, sesama orang Kristen juga saling maki, saling menghina dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaan kembali, apakah itu yang Tuhan inginkan di dalam kekristenan? Tidak saudara. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara, agar supaya kehidupan kita memiliki karakter Kristus. Amin. 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 Memiliki sifat-sifat Allah. Nah, pertanyaan daripada ahli Taurat ini, guru, apa yang aku perbuat untuk beroleh kehidupan yang kekal? Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bahwa jemaat yang setia kepada Tuhan. Amin. Beberapa atau 2 bulan yang lalu kita sudah melewati atau merayakan yang namanya Hari Pantekosta, Hari Raya Paskah. Dan di dalam perayaan-perayaan kita, apalagi kalau daerah Manado itu luar biasa sudah penuh gereja kalau yang namanya doa 10 malam. Dan itu memang Alkitabiah saudara, mereka berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tidak salah, 9 karunia itu berlaku di dalam kekristenan. Tetapi saudara, jangan sampai kekristenan kita kelihatan seperti saya katakan tadi, mereka berbahasa-bahasa lain, berbahasa roh. Sepertinya seperti ketika kita melihat sikap mereka, wibawa mereka rohani. Tetapi saudara, cara hidup mereka adalah cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana kita akan menemukan ada beberapa hal di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dimulai ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Terus, aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. saudara perhatikan,
secara terperinci apa yang dikatakan kepada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, mengetahui bahasa malaikat, mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki semua pengetahuan, dan memiliki iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, bahkan membagi-bagikan semua harta yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi kalau tidak punya kasih, kosong, saudara. Amin. Jadi jemaat Tuhan, orang Kristen, yang dituntut Allah adalah kita memiliki kasih. Amin. Amin. Kasih kepada siapa? Kalau dalam tema ini berkata kasih Allah menyelamatkan, kita mau mengasihi kepada siapa? Yang pertama-tama kita menghargai, mengasihi apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kita tahu di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus berulang-ulang kali, dia berkata, yang dahulunya kamu sudah mati, dahulunya kamu jauh, Amin. sekarang kamu dekat. Dan seterusnya, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saya dan saudara dahulu sudah mati, sekarang kita dibangkitkan. Amin. Dalam hal rohani kita dipulihkan. Kalau kita melihat dalam Kejadian, manusia yang pertama kehilangan kemuliaan Allah, sehingga usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka ternyata tidak cukup, harus ada pengorbanan. Demikian juga dengan saya dan saudara, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan daripada ahli Taurat ini, memperoleh kehidupan yang kekal, tidak ada lain, harta bukan, kekayaan bukan, kepintaran bukan, bahkan berbahasa roh ternyata tidak cukup. Amin. Memiliki karunia-karunia yang lain tidak cukup. Kuncinya adalah kasih. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak sekedar kita menjadi orang Kristen. Amin. Amin. Terlalu banyak orang Kristen yang hanya punya prinsip, yang terpenting kan saya sudah jadi orang Kristen. Nah, tidak apa-apa lah, saya tidak ke gereja, sekali Kristen tetap Kristen, tapi tidak pernah nongol ke gereja, nggak pernah kelihatan di gereja. Sebagai bukti bahwa dan ketika kita mengasihi Tuhan, bahwa kita ada di dalam bait Allah, sebagai bukti bahwa kita menghargai, kita mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, kita ada di rumah Tuhan seperti saat ini. Amin. Jadi saya katakan, tidak hanya sekedar kita berkata saya orang Kristen, KTP saya orang Kristen, kartu keluarga saya di situ tercatat Kristen. Tidak, nol kalau kita hanya punya prinsip seperti itu. Amin. Jadi kita mau mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, harus memerlukan tindakan. Amin. Tidak hanya sekedar dengan ucapan kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Kelakuannya tidak seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak mengasihi. Jadi saya katakan, orang yang mengasihi Tuhan memerlukan bukti, tindakan, dan tindakan itu dia berada di rumah Tuhan. Dan di dalam bait Allah, di sana ada puji-pujian, ada penyembahan. Amin.
Dan ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, di sana ada sukacita, Amin. ada damai sejahtera, Ya, haleluya. ada pertolongan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita berjuang untuk hidup setia memerlukan pengorbanan. Jadi ternyata saudara, menjadi orang Kristen itu sangat berat. Siapa bilang menjadi orang Kristen itu enak, ringan? Justru semakin kita dekat, semakin kita setia, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, Amin. ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, mereka yang setia. Tetapi saya yakin dan percaya, sekalipun kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ada pertolongan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada berkat yang Dia curahkan kepada jemaat Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Asalkan kita mau mengasihi Tuhan, Haleluya. bukan hanya dengan sekedar ucapan kita, tetapi tindakan kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saya percaya sekali lagi bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sampai di situ saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ternyata pembunuh itu bukan hanya di saat kita melihat, seperti yang kita lihat di media-media, seperti di televisi atau di YouTube terjadi pembunuhan. Tetapi ternyata saudara, menurut kebenaran firman Tuhan, ketika pada saat kita membenci saudara kita, dia adalah seorang pembunuh manusia. Amin. Jadi saudara, jangan saudara menjadi seorang yang suka membenci. Amin. Amin. Tapi jadilah jemaat Tuhan yang rendah hati. Amin. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya saudara, pada saat dia membenci orang yang lain, di dalam kehidupannya sekalipun dia berkata, aku ini wong Kristen, aku ini orang Kristen, tetapi tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan dalam dirinya, karena dalam hati dan pikirannya hanya tertanam kebencian. Hati-hati dengan kekristenan saudara. Amin. Sekalipun saudara berkata saudara adalah Kristen, tetapi kalau saudara membenci orang yang lain, membenci saudara kalian jemaat Tuhan, maka dikatakan di sini saudara adalah seorang pembunuh manusia. Amin. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, sekali lagi, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Dalam bahasa Nadu Pantowo, pendusta.
seorang dia dikatakan seorang pendusta. Jadi jangan sedikit-sedikit, saya tidak suka, saya benci. Nah, kalau saudara ada kebencian di dalam pikiran, dalam hati saudara, hati-hati saudara, saudara adalah orang yang tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita. Dalam 1 Yohanes 4 juga ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amen. Allah adalah kasih. Saya katakan tadi bahwa saya menyampaikan ayat ini tidak secara kebetulan. Mengapa saya katakan tidak kebetulan, saudara? Hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang Kristen. Kita tidak usah bicara orang yang di luar, tapi kita bicara khusus orang Kristen. Terlalu banyak orang Kristen yang kehilangan kasih. Kehilangan kasih. Kenapa? Semakin bertambah-tambahnya kedurhakaan, kasih menjadi dingin, gak mau datang ke gereja. Diumumkan di gereja hari Kamis ibadah ya, hari Minggu jam 8 ibadah, tak kunjung datang saudara. Tidak ada, tak nongol. Karena semakin bertambah-tambahnya kedurhakaan, kasih itu menjadi dingin. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat kasih Allah kepada saya dan saudara lewat pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Penderitaan yang dia alami begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ada beberapa tempat ayat ini saya sampaikan. Saya katakan bahwa dia yang tidak berdosa, dia rela menjadi dosa. Dia yang tidak bersalah, dia rela dijadikan bersalah karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi, dia peduli dengan saya dan saudara. Maka daripada itu saudara, menjadi anak-anak Tuhan jangan main-main. Amen. Tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita melihat saudara, ada beberapa kriteria orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam Mazmur, yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan dan sesama adalah orang yang mencari Tuhan. Amen. Dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2, Mazmur 42 ayat yang kedua berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi pemazmur berkata, Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Daud adalah seorang yang sangat menghargai kasih Tuhan. Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Sekalipun pada saat itu dia melakukan kesalahan secara manusia, kesalahan fatal, tetapi di hadapan Tuhan Daud tetap diangkat oleh Tuhan dalam memimpin bangsa Israel sebagai raja. Tadi pujian berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Nyanyian ini saudara ketika saya masih remaja, saya waktu itu belum setia, masih apalagi masa-masa muda di kampung loh. Pada saat itu saudara, saya saksikan sedikit saudara, saya keliling karena
masa-masa muda saya suka dari gereja ini ke gereja itu. Di kampung saya itu ada gereja Katolik, ada gereja Bening, ada Pantai Costa. Setiap ada kegiatan saya masuk. Tetapi saya ada begitu banyak saudara, saya mendengar ayat seperti nyanyian tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap batinku. Saya temukan ayat ini ketika saya merenungkan, begitu luar biasa. Kenapa Daud berkata pujilah Tuhan hai jiwaku? Karena dia tahu ada yang memelihara, dia tahu ada yang menyertai, dia tahu ada yang memberkati, dia tahu ada yang membebaskan Daud ketika pada saat dia mengalami kesulitan, pada saat dia mengalami pergumulan yang berat. Dia tahu persis bahwa ada sang penolong, ada sang pencipta yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Nah, dalam pasal yang ke-42 ayat yang ketiga ini, dia berkata jiwaku haus kepada Allah. Jadi yang pertama mencari Tuhan, dan yang kedua ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, yaitu ketaatan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku di sini adalah huruf besar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan salah satu perintah saudara, tetapi semua perintah kita mau lakukan. Amen. Jadi jangan bersungut-sungut, ikutilah firman Tuhan. Amen. Seperti yang ditulis dalam Yohanes ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita melihat lagi kriteria yang berikutnya. Jemaat atau orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan sesama, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya percaya jemaat yang mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Amen. Seperti yang ditulis dalam ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amen. Bukan salah satu akan diberikan atau ditambahkan, tetapi semuanya itu apa yang kita harapkan, semuanya itu akan dicurahkan kepada jemaat Tuhan. Amen. Asalkan kita mau mengutamakan Tuhan. Nah, berikut saudara, yaitu mengampuni. Ini sudah berat saudara, mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amen. Kuncinya adalah mengampuni. Berat sudah. Apakah bapak-bapak, ibu, pemuda-pemuda yang hadir pernah disakiti atau menyakiti? Pernah menyakiti dan disakiti. Pernah. Tetapi menurut kebenaran firman
firman Tuhan dalam ayat ini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Amin. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ya tidak ada ampun, saudara. Amin. Tidak ada pengampunan. Amin. Jadi intinya untuk beroleh kehidupan yang kekal adalah mengasihi Tuhan dan sesama Amin. manusia. Bukan seperti dikatakan mengasihi sesama, bukan seperti orang yang lain, tetapi sesamamu, seperti dirimu sendiri. Amin. Bagaimana kita memperhatikan diri kita, demikian juga kita memperhatikan mengasihi orang yang lain. Amin. Amin. Karena itulah kunci di dalam kehidupan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara, orang Farisi, ahli Taurat tadi, ternyata saudara, dia tidak puas dengan jawaban daripada Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Dia berkata, siapakah sesamaku? Yesus menjelaskan di sana. Kita melihat, saudara, Yesus menjawab, dalam ayat yang ke-30, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Nah, saudara, ada seorang, Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh kepada penyamun, dipukul, dianiaya, sampai hampir kehilangan nafas, hampir mati. Dia jatuh tergeletak di sebuah jalan, atau katakanlah di tengah jalan. Dia jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa, kehilangan kekuatan, tidak berdaya. Artinya sudah, dia perlu mendapatkan pertolongan, dia perlu mendapatkan bantuan. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ada seorang imam. Dia lewat, dia lihat ada seorang jatuh tergeletak di jalan. Seharusnya ditolong, dia sebagai seorang imam. Tetapi dia menyingkir sedikit ke kiri atau ke kanan. Dia lewat, dia meninggalkan seorang saja perlu ditolong. Dia lewat begitu saja, peduli amat. Dia lewat begitu saja. Ada lagi, saudara, yang satu lagi, seorang Lewi. Sama-sama, kalau saya katakan mereka sama-sama adalah hamba seorang imam dan Lewi. Dia lihat di tengah jalan ada seorang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan karena tidak berdaya, habis tenaga, tetapi dia menyingkir lagi, dia lewat. Yesus berkata, ada juga seorang Samaria yang baik hati, begitu luar biasa. Dia memiliki hati yang tulus, hati yang mengasihi. Ketika dia lihat ada seorang yang perlu ditolong, perlu mendapatkan bantuan, dia angkat, dia bawa, dirawat luka-lukanya sampai sembuh. Siapakah di antara mereka yang memiliki kasih?
seorang Samaria Amen. yang luar biasa di antara bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada keluarga bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu mendapatkan pertolongan Amen. doa saudara. Amen. Mungkin saudara ada keluarga saudara mungkin yang perlu mendapatkan pertolongan karena mereka masih di seberang. Bawalah di dalam doa. Amen. Ketika saudara berdoa, artinya saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amen. Kalau mungkin saudara tidak bisa bersaksi secara langsung, dalam doa cukup saudara berdoa. Ada begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita peduli, kita mengasihi kepada orang yang lain, terlebih kepada Tuhan. Amen. Saudara sudah mengerti semua itu saudara. Amen. Marilah jemaat Tuhan, kita mau menjadi orang Kristen. Sekali lagi saya mau katakan, di akhir daripada ayat ini atau firman Tuhan yang singkat ini, pesan saya sesuai dengan firman Tuhan, jadilah atau milikilah kasih Amen. yang mengasihi Tuhan Amen. dan mengasihi sesama manusia. Amen. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang singkat pada saat ini, kiranya dapat memberikan kekuatan, semangat, dan memberikan teguran Amen. bagi saudara dan saya untuk supaya kita mau lebih dalam lagi, Amen. kita mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan hati yang sungguh-sungguh. Amen. Kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri semua. Yesus, kau sungguh baik.